biasanya pakai poin. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah itu pakai poin? Supaya adik-adik mahasiswa biasa berpikir sistematis. Supaya kalian walaupun tak mencatat ada pikiran. Apa yang dijelaskan Abu Somad tadi? 3. Yang pertama, membangun jiwa, spiritualitas, agama. Yang kedua, membangun ekonomi. Yang ketiga, membangun politik. Saya berceramah, jangan minum khamar, jangan main judi, jangan berzina. Bagus apa tak bagus? Bagus. Menggelegar. Keluar dari masjid, masuk ke gang, nampak anak muda sedang main judi, lompat. Bisa saya larang? Mana bisa saya larang? Di sini ya saya garang, banyak yang mengawal. Pas saya jalan sendiri, jangan main judi. Apa urusan Ustaz? Urusannya masjid Ustaz. Tapi coba kalau berdakwah dengan politik, keluar perda, peraturan daerah, yang tertangkap berjudi, yang tertangkap jual khamar pinggir jalan, tangkap. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Babin Kaptipmas bisa menangkap kalau ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Undang-undang kalau pusat. Kalau kabupaten kota namanya perda. Yang membuat perda itu siapa? Anggota legislatif. Yang memilih itu siapa? Kita yang memilih. Kita mencoblos. Terserahlah mau dicucuk lubang hidungnya atau beningnya. Saat mencoblos itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Kalau kupilih orang ini akan mengeluarkan perda, tak boleh jual khamar. Menggelegar khutbah saya di Masjid Raya Pasar Bawang. Innamal khamru wal maisiru wal ansau. Begitu keluar dari masjid, yang dari jalan Pasar Bawah ke jalan Sudirman flyover, kiri dua khamar semua kiri. Malu-malu lewat nih. Mana bisa? Tak mungkin saya ceramah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Berdakwah yang paling efektif adalah dengan kekuasaan. Makanya ketika orang baik, dia memilih orang baik. Kalau orang baik tak memilih, ingat, pezina akan memilih pezina, pecandu narkoba akan memilih pecandu narkoba, pemabuk akan memilih pemabuk. Ingat, kita tidak lagi tinggal di negara Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Syarif Qasim. Kalau meninggal digantikan oleh anaknya, kalau meninggal digantikan oleh cucunya. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi, suara yang terbanyak itulah suara Tuhan. Maka orang sholat kalau tidak memberikan suaranya, dia berarti tidak berkontribusi dalam pembangunan Mana yang lebih efektif dakwah? Ustadz atau polisi? Ini pertanyaan yang berat. Saya tahu. Saya kalau melarang orang melalui mikrofon, melalui ceramah, melalui khutbah bisa. Tapi kalau jadi pejabat, kalau jadi polisi, jadi tentara, cukup dengan pistolnya dicabut. Kalian kalau mau main judi, main. Pecahkan ginjal kalian. Selagi pistol itu masih hidup, apa kailah? Jangan nanti udah pensiun, baru datang. Selesai Ustaz Somad pengajian baru, Ustaz apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif Pak? Baru selesai. Banyak istighfar aja Pak. Dulu waktu pistol itu meletup, kenapa tak dipakai? Sekarang tinggal pistol air baru semangat. Tapi jadilah daripada mati suhul Fatimah. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik meninggal. Berapa yang disampaikan Abdul Somad malam ini? Yang pertama membangun jiwa, yang kedua membangun ekonomi, yang ketiga membangun politik, tanpa menyebut partai, tanpa menyebut orang, tanpa menyebut caleg, tanpa menyebut nama. Saya ingin umat Islam melek politik, melek ekonomi, melek
Melek itu apa Ustaz? Melek biji matunya dibuka. Ini ada beberapa kertas yang mau dijawab. Apa hukum ada orang mau buat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik itu Pak Ustaz? Iko tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya di kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan jaga di kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut rumah itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing itu untuk apa? Untuk hantu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk aku. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala. Tapi itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalau hantunya gimana tuh? Kalau mengalau hantunya ditahlilkan. Afdhalu zikri fa'lam anna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pindah hantu duduk ke mall. Itulah asal muasal. Lalu kemudian kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Lama. Begitu dimakan, tiba-tiba berubah perasaan. Oh, kok ngamuk hantu kok? Bukan hantu kok ngamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk hantu kok supaya tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iya karena budu wa jembalang tanah nasta'in. Ubah bunyi Fatihah. Iya karena budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha illallah. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak ini. Seboleh kalau nenek moyang awak mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Tidak boleh. Dracula tak Islam. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Itu ini dia. Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala, itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid. Karena diyakininya foto itu adalah berhala. Ini foto ini berhala, maka tak boleh dipajang di masjid. Foto berhala tak boleh dipajang di ruang tamu. Maka dijawab oleh Syekh Baqit Al-Mufti, Mufti. Kata beliau, foto bukan berhala, karena berhala itu kalau disenter ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tak? Ada disenter 3 dimensi. Sedangkan foto tidak. Foto itu bukan berhala, foto bukan patung. Jadi jangan samakan foto dengan patung. Selesai. Bahwa foto bukan patung. Jadi kalau begitu hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto itu tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tak dapat lolok malam gara-gara itu bukan salah. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang suram, jangan sendirian, rame-rame, grup pengajian, rame-rame. Yang sendirian, kalau sendirian nampak orang fokus ke situ, jadi rame-rame, tak masalah.
tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie mulut ini macam kudo lapak. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersedih syarat bersedih kita boleh ke laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustaz. Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang obat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang yang tulis titel Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku begitu. Ibu ditelepon orang, Assalamualaikum Ustaz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa bedakan mana Ustaz pengajian, mana Ustaz buat kan. Nah itulah asal muasal kenapa buat Ustaz Abdul Somad MCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana Ustaz yang mengajar agama, mana Ustaz obat. Likul lidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tak meledui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al-aslu fil asya' balik kepada kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau BEK Pak Ustaz BEK kuat, tanya dulu dokter. Takutnya awak kokak 70 isi minyak pesawat. Yang mesin itu bocah. Melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda, bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, ini 2023, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 rasanya sama. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, yang kalian pikir waktu ini orang tua, nampaknya kalau tua pikir, enggak, orang tua itu pikirnya tak tua, dia tetap muda. Cuma tenaga tak ada. Jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir nafas nggak sampai. Itu pengajaran. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau yang tidak jelas, utangnya jelas. Ustaz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustaz. Tolong menjawab. Apa masalah HP istri? Ustaz Somad, pada suatu malam saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustaz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP wang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Untuk tahunya, amatlah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi
Semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Alnof, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Alnof, melalui Ustadz Hatta, melalui Ustadz Endri, melalui tim Kosadar, ada grupnya. Jadi atau ibarat kita dalam rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya. Jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita, tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita kecuali ada niat lain, misalnya mau buka cabang atau bolehkah hari raya kita ke rumah orang tak Islam, Pak Ustaz? Hari raya siapa? Hari raya awak atau hari raya liu? Kalau masalah bertukar makanan, Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Mukaukis. Mukaukis ini agamanya Kristen Ortodok Koptik, tempatnya di Alexandria. Waktu Nabi berkirim surat, dibalasnya surat Nabi dengan asal banha, madu. Dibalasnya Nabi dengan kain. Kainnya diterima Nabi dan madunya diminum Nabi. Sekarang saya tanya, bolehkah menerima minuman dan pakaian hadiah orang tak Islam? Boleh. Kalau yang dikirimnya adalah madu, kalau dikirimnya kampung Arab, di mana letak Arabnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kalau tepat di hari raya yang terkait dengan akidah, kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati di salib, kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalilnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalil kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Dalil ketiga, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma shalabuhu, mereka tidak menyalibnya. Ustaz kan punya kawan orang tak Islam, ya? Lalu bagaimana cara Ustaz mengatasinya? Amba WA. 10 hari sebelum hari rayanya amba WA. Saudaraku, engkau saudaraku sebangsa setanah air. Tapi untuk hari raya, aku tidak mengucapkan selamat karena ini terkait dengan akidahku. Dan dia pun membalas, aku maklum, aku paham tentang ini. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang jadi masalah ini, masalah itu bagi orang yang bermasalah. Tak ada masalah. Kita berkawan ini bukan sehari 2 hari. Dari taman SD dulu berkawan dengan orang Islam. Bagaimana cara mengelola keuangan secara Islami? Karena suami istri sama-sama bekerja, Pak Ustaz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta. Amin. Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta. Sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh? Oh, boleh tuh. Jadi kalau ibu bergaji, di dalam gaji ibu itu bapak kok tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin kata suaminya, ini mesti ada surat izin mana. Jadi surat izinnya cuma ya setengah lah. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit 5 juta aku punya aku, tapi aku kasihan kalau sama pakai miskin kau bilang. Semoga 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Ya, mandi belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di sini mulia udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang resleting belum berjahit, ada yang buang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah SWT.
Bagaimana hukum menabung uang tapi dia tak mau dibilang riba karena merasa mengeluarkan keringat dengan memberi utang dengan bunga tertentu? Bagaimana dengan hukum membungakan uang tapi dia tak mau dibilang riba? Agamanya bukan ikut dia. Aku boleh ikut dia. Dia membungakan duit, pasti bilang kau ini buat riba. Ini tak riba karena ini keringat aku. Riba itu. Satu pekan baru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah maka dia riba. La ta'kulu riba at'afan mudha'afah. Jangan kau buat riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 1.200.000 dibayar 1.400.000. Maka ini riba. Dia bilang tak riba. Satu komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. Satu pekan baru nih, satu Riau ini 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, tapi suka sama suka. Zina lah itu. Yang dipakai Tuhan kata Allah, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia. Ustaz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya Pak Ustaz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng ke merincing. Lalu kalau dia berjalan, kalau lewat jadi lalu hilang konsep jamaah asik nih malu. Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk laki, nggak untuk laki juga. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki, itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik, kalau dia keluar rumah macam bidadari, turun dari planet Mars. Tapi kalau di rumah macam mak lampir sudah borong jiblor. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran. La taqa'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Dia tu'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung error kayaknya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana di Sidomulyo? Salah sambung, betul. Jangan lanjutkan lagi. Jadi jangan suara mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki, dipakai dua-dua lewat depan masjid. Tidak boleh. Memakai kepala sampai seperti gunung onta naik ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian, bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai, maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ketika itu, maka hukumnya mubah. Mudah-mudahan kita menjaga istri, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga lingkungan kita semuanya, menjalankan syariat Islam demi kemaslahatan kita bersama. Pesan 3 tetap jaga. Jaga jiwa, jaga ekonomi, jaga politik, umat ini akan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Besok subuh kita akan mengaji, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, dilanjutkan dengan kajian duha di pesantren Yayasan Tabung Makam Umat Nurul Azhar Palas. Lalu kemudian setelah itu besok saya sampai malam sampai pagi Ahad di Pulau Empat insyaallah. Ala azimnya untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah.